Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang pada Bapak dan Ibu di room kami pada hari ini tanggal 20 April tahun 2020 sesuai dengan jadwal meeting kami hari ini dimulai pada pukul 16.30 sampai 17.30. Adapun tema pada hari ini adalah Inkscape untuk pemula. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan belajar, akan langsung dipraktikkan oleh presenter kami. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya meeting ini akan saya serahkan kepada moderator. Pada kesempatan kali ini moderatornya adalah Ibu Haja Sudarsi. Oleh karena itu, dipersilahkan pada Ibu Hajah untuk melanjutkan meeting ini. Terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini yang akan menjadi presenter adalah Bapak Plidianto SPD. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1979. Sekarang beliau tugas di SLB Surade. Kiranya itu biodata beliau dan mungkin nanti beliau akan menyampaikan secara detailnya. Namun di sini terlebih dahulu saya utarakan aturan setelah presenter menyampaikan materi selama 40 menit dilanjutkan dengan tanya jawab selama 10 menit dan untuk kesimpulan disampaikan juga oleh presenter. Kemudian yang mau bertanya persilahkan, nanti akan saya atur waktunya. Itu saja untuk mempersingkat waktu dan memefisienkan waktu, kami persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan presensinya. Pada yang terhormat Bapak Plidianto, disilahkan. Terima kasih Ibu Sudarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari posisi yang baik dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamera saya taruh di keyboard ya, kelihatannya kontrolnya ya. Ya. Iya. Nanti kita kan banyak bermain shortcut keyboard. Nah, untuk kenalan Inkscape itu iya. Ya, saya nanti teman-teman tidak banyak presentasi. Inkscape ya. Inkscape itu apa? Inkscape adalah sebuah piranti lunak software editor vektor grafis yang berbasis open source yang mirip dengan Adobe Illustrator, CorelDRAW, Freehand, dan Zara. Nah, kalau Adobe Illustrator, CorelDRAW, Freehand ya, itu kan berbayar. Malah sekarang itu bayarnya bulanan kalau kita pakai Adobe Illustrator itu bayarnya bulanan atau kalau beli lepas mahal sekali, biasanya sewa per bulan gitu, melalui alamat email. Ini keunggulannya, kelebihan Inkscape. File format dengan SVG dapat dibaca secara langsung menggunakan hampir semua web browser. Biasanya kalau kita browsing internet itu gambarnya formatnya SVG. Kenapa SVG? SVG itu ukurannya lebih kecil jika dibanding dengan JPG dan GIF. Ya. Jadi nanti loading web browsernya lebih ringan, gitu. Karena format SVG itu ukurannya lebih kecil. Nah, kelebihan lagi gambar dari format SVG itu bersifat zoomable, yang artinya setiap bagian dari gambar dapat diperbesar dan terkecil tanpa mengalami penurunan kualitas. Nah, hebatnya kalau gambar ini diperbesar itu tidak pecah-pecah, berbeda dengan JPG atau bitmap. Lembar kerjanya nanti kita mulai saja. Ini saya ada bukunya, kita tidak akan membahas ini.
Kita akan membahas bukunya, buku panduan Inkscape untuk pemula. Ini ada bukunya ya. Nanti kalau yang mau download, saya berikan. Ini buatan orang Indonesia. Mereka tuh penulisnya itu gabungan. Buku ini bebas. Lisensinya bebas seperti itu. Bisa diperbanyak. Nah, Inkscape seperti tadi di judul narasi, Inkscape adalah sebuah free software. Nah, kita akan mulai aja, tidak terlalu banyak di sini. Saya akan menjelaskan salah satu persatu. Latihan teks tuh ya. Kita membuat teks. Sudah nongol ya. Ini ya rectangle. Kita akan menggambar rectangle seperti ini. Rectangle ya. Rectangle itu persegi. Bagaimana memutarnya? Kalau ini kan diperbesar. Kalau mau putar klik lagi, kita pilih yang ini nih. Jangan yang ini ya. Kalau ini nanti beda. Kita pilih kursor yang ini. Ya, yang ini nih. Select and transform object atau F1. Kita klik sekali lagi, ini bisa diputar nih ininya nih. Berubah kan ininya nih. Ya, ininya berubah. Putar sekali lagi untuk membesar dan memperkecil. Klik satu kali lagi untuk memutar. Ya. Klik satu lagi untuk memperkecil, membesar. Nah, untuk warna saya tutup dulu ini. Untuk berubah warnanya, biasanya paling mudah ini. Klik kanan, pilih fill and stroke. Fill itu warna, stroke itu garis. Ya. Ini fill. Kalau warnanya hilang, dihilangkan. Kalau kasih warna, kita pilih warna merah, RGB, gitu kan. Atau HSL, pilih warna merah, kuning, biru, gitu. Atau bisa panel bawah sini. Oh. Ada merah, kuning. Ini belum rata. Kita perbesar, kalau perbesar klik kontrol, scroll jalankan, perbesar. Kita misalnya mau nulis di sini nulis huruf ini, huruf nih, nulis huruf VCT batch 6 misalnya, 6. Jangan lupa klik ini ya. Untuk memperbesar. Untuk ganti hurufnya gimana? Ini pencet yang T. Nah, ini pilih huruf fontnya, ya, pilihan fontnya. Kalau saya cari yang paling baik, bagus kiranya, misalnya ini ya, kita apply, hurufnya berubah. Oh, bisa. Atau pakai yang ini. Ya, atau bisa lagi ulang dulu ini. 6. Kenapa 6-nya kecil? Nah, 6-nya kecil. Nah. Untuk ganti warna, kita klik ini. Biasa, fill-nya ganti. Pilih yang mana? Tutup dulu ya. Kita fill and stroke. Saya bisa pakai RGB. Kita pilih yang ini. Warna kuning. Warna kuning ya, kita coba warna kuning. Namanya hapus saja. Kalau mau hapus huruf, kita pencet A dulu nih. VCT batch. Nah ya, garisnya kalau mau kasih garis stroke, ini stroke and paint, stroke paint. Ini kan garisnya nggak ada, no paint, tidak ada warna. Kalau kasih ini, nah. Oke, kalau ganti warna seperti ini. Stroke style-nya, stroke style itu bisa titik-titik, ini, bisa titik-titik seperti itu, bisa macam-macam ya. Saya mau pakai yang ini biasa aja lah. White itu besarnya. Kecilin, nah, besarkan. Bagaimana kalau kita menghias ini gitu kan ya? Ini kan nggak di tengah nih, tuh. Untuk taruh tengah kita pencet shift. Dua gambar ini di blok atau seperti ini di blok seperti ini. Blok, pencet yang ini nih.
align and distribute atau Ctrl A. Kalau taruh tengah ini, taruh tengah. Nah, udah di tengah ini. Center on vertical, center on horizontal. Kalau di pojok seperti yang ini, edge, nah, pojok kiri. Kita balik lagi ke sini. Ini kita mau kasih bayangan nih. Saya tutup yang ini. Klik kanan. Pilih duplikat atau Ctrl D. Oh maaf, yang ini salah. Kita yang ini dulu nih. Jangan lupa diklik yang hurufnya. Klik kanan, duplikat. Ini sebenarnya ada dua nih Bu. Nih tuh ada dua kan? Ya. Ctrl Z dulu ya. Saya mau bikin bayangan di sini. Tapi saya harus hilangkan stroke-nya dulu. Stroke-nya saya hilangkan dulu. Ya. Sebenarnya ada dua ini. Karena sudah diduplikat. Ini biasanya diganti warna hitam, ya. Dibesarkan dengan cara biar proporsional. Ctrl Shift ditekan, tahan, besarkan. Seperti itu. Ya. Ini kan saya mau yang kuningnya di depan. Biasanya pencet ini nih. Kita turunkan satu tingkat. Oh, ya. Nah, ini kan belum ada bayangan, kita opacity-nya nih. Di fill-nya opacity-nya kita kurangin. Biar jadi seperti bayangan. Warnanya bisa pakai hitam saja. Ini seperti ada bayangan seperti itu. Atau bisa bayangan diganti warna kuning. Maaf. Kita besarkan dulu, kita ambil yang paling belakangnya. Opacity-nya kecilin terus. Gitu. Ya, seperti ada bayangan kan ya. Itu ya. Kalau merubah ini gimana nih supaya kalau kotak jelek ya kita pilih pad object to pad biar bisa kalau pakai ini bisa ini jadi kecilin ini ya jadi melingkar seperti ini. Nah ini yang asik nih. Untuk suka yang mau bikin logo, kita pencet lingkaran seperti ini, ya. Kita geser dulu yang ini, bentar ya. Kita aja bermain dengan teks aja dulu ya. Ini kita tulis VCT misalnya ya. VCT. Kita mau taruh seperti ini. Di atas ini ya VCT kita ganti warna merah dulu yang ininya ya VCT. Bagaimana mau taruh di sini? Kita klik ini VCT-nya, tahan shift tombol shift yang ini nih ya shift ya di bawah caps lock. Ini caranya text put on pad, artinya teksnya itu ditaruh di pad ini. Ya, seperti itu. Oh, adanya di bawah. Putar ke atas. Ya, putar ke atas nih. Harus, maaf. Putar ke atas. Oh, hurufnya VCT-nya kurang jauh jaraknya kurang. Kita klik ini, ya. Pilih teks ini. Namanya between text, spacing between letter ya. Jadi spasinya antar huruf itu kita perbesar biar jaraknya lebih enak gitu. Ya. Kita kalau dirikan lagi. Sekarang saya mau taruh jabarnya di sini ya. Jabar. Ya. Jabarnya saya mau taruh di sini. Kita ini duplikat dulu supaya ini tidak hilang. Pastinya kalau dihapus ya kan kita delete. Oh, pastinya berantakan lagi. Bisa juga dihapus ya. Caranya teksnya ini kita ubah dulu jadi pad.
object to pad, baru dihapus, tidak berubah. Begitu. Saya ulang dulu lagi ya. Oke. Ini duplikat Ibu. Nah, saya terusin dulu ya. Jabarnya saya mau masuk ke sini, tapi adanya di dalam. Kita klik lagi seperti ini. Text, put on pad. Tapi saya maunya adanya di dalam, seperti itu. Bentuknya cekung. Ctrl Z. Ini ya. Kita balik aja lingkarannya. Maaf, flip, di flip ya. Ulangi lagi. Nah, supaya ada di dalam, kita klik flip. Ini. Flip selected object. Jadi adanya di dalam. Tinggal lingkarannya kita putar ke bawah. Gitu. Ya. Kita taruh sini. Kita samakan, kalau biar tumpukannya bagus, kita klik ini. Nah, kita hilangkan warnanya yang ini. Kita hilangkan warna yang ini, satunya warna putih, atau tidak usah pakai warna biar menghilangkan, atau kita mengganti warna biru. Nah kan ini kurang bagus nih, kita perbesar. Oh maaf, zabarnya itu kita taruh di bawahnya Siti. Atau gini aja nih, VCT-nya kita jadiin pad, object to pad, biar kita bisa taruh di bawah. Tapi kurang bagus, ulang lagi dia. Ini kita besarkan hurufnya. Nah, biasa atas sama VCT ya. Putar, biar rata gitu. Jadi ya, seperti ini. Pad-nya kita taruh aja di sini. Tulis lagi. Yang ini kita mau hapus nih. Kita hilangkan warna yang ini, warna putih. Kurang kita hilangkan aja yang ini. Jabarnya kurang bagus. Ya. Oke, seperti ini jadi. Kita besarkan yang page-nya, mana ini page-nya. Biar digeser-geserkan, kalau digeser aduh berantakan lagi gitu kan, berantakan lagi. Kita grup aja seperti ini. Klik kanan, ya klik kanan ulang ya. Kalau geser, geser semua gitu kan. Kita grup, klik kanan, semuanya di blok dulu semuanya. Klik kanan grup, hilang. Yang kedua nih, sekarang saya membuat logo Kapten Amerika. Ya, ini sudah jelas di sini saya buat sebelumnya sih yang ini. Membuat lingkaran. Ini lingkaran nih Bu, lingkaran red circle. Biar benar-benar lingkaran, ya. Ctrl Shift ditekan. Ctrl Shift ditekan buat lingkaran. Biar yakin lingkaran, kita kan yakin nggak di lingkaran ini? Kita lihat width-nya dengan tingginya, lebar dan tingginya tuh. 109,157, 100,9157, berarti udah benar-benar lingkaran seperti itu. Karena Kapten Amerika warnanya merah. Merahnya opacity-nya karena ini kurang, kita naikin lagi opacity-nya, normalin. Karena kita membuat warna putihnya. Kita lihat struknya ada nggak nih struknya? Kita perlu struknya dulu ya. Kita duplikat seperti ini. Duplikat. Perkecil. Oke. Ganti warna putih. Kalau kurang bagus kecilkan lagi. Terus kita membuat warna merahnya. Kita duplikat lagi.
perkecil ingat Ctrl Shift ya biar proporsional. Warna merah. Kalau terlalu kecil dibesarkan lagi. Sekarang membuat warna biru. Klik kanan lagi. Ingat ya diklik ini. Klik kanan duplikat. Perkecil klik yang ininya. Jangan begini nanti muter. Kita klik ini. Perkecil. Warna biru. Gambar bintang yang mana? Yang ini bintang. Bintang itu cornernya kan ada 5 ya. Nah, ini cornernya bisa sampai banyak. Karena kan bintang itu 5. Ujungnya bisa ujungnya 6. Nah, ujungnya diganti 6. 6 gitu ya. Banyak. Kurangin lagi bintangnya, diperkecil. Bintangnya warna putih nih, jangan diganti warna putih dulu, takutnya kan kita ganti warna hijau dulu ya. Nanti kalau ditaruh di sini, kalau warna putih susah kita nemuinya. Ganti warna hijau, taruh di sini nih. Oh ini di tengah nggak ya? Kita cek di tengah atau enggaknya. Kita klik ke warna birunya sama ini. Kita pilih ini, taruh tengah. Nah, ini warna putih. Jadilah. Ya. Ctrl D ya, ini nih kata-kata penting. Ctrl per Shift memperbesar atau memperkecil secara proporsional. Ctrl per Z undo. Misalnya saya hapus nih. Saya delete ini nih. Wah, saya salah. Tinggal Ctrl Z biar cepat. Seperti itu. Saya hapus ini. Wah, ternyata kehapus. Ini Ctrl, langsung pencet Z. Lihat tangan saya Z. Align and distribute. Ctrl, Shift. Saya tutup dulu yang ini ya. Jadi kita mau nongol ini. Ctrl, Shift. A. Ini buat rata samping, rata kanan seperti itu. Atau biasa juga ini nih. Ya, saya buat lingkaran nih. Saya pindah ke sini ya. Saya buat lingkaran warna kuning, lingkaran. Buat lingkaran nih ya. Warnanya kurang bagus lah, kurang biru. Coklat saya perkecil nih. Saya perkecil dulu ya. Biasanya buat hiasan-hiasan. Kita duplikat yang banyak, Ctrl D. Kita geser. Geser. D, geser sini. Ctrl D, geser sini. Geser sini. Ctrl D, geser sini. Ini kan nggak rata ya. Kita blok dulu nih, biar proporsional gitu ya. Rata samping. Nah, rata ya. Ini kan jarak antara lingkarannya nggak sama nih. Ini ada nih Bu, ini biar sama. Tuh, ya sama kan jadi proporsional seperti itu. Kalau biasa kotak, orang seringnya membuat kotak seperti ini. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ini kan nggak rata nih. Kita ratakan seperti itu. Ratakan. Tuh. Tapi wah, ini kalau kita geser satu-satu lama tuh. Ya rata ini yang ini distribute right edge. Tuh, jadi sama. Biasanya membuat jendela seperti itu. Tuh. Ya. Biasa kalau kita kan ini nih. Saya kasih contoh lagi. Bikin background buat flyer. Saya nggak jago, sebenarnya saya jiwa seninya jelek sekali saya. Biasanya bikin flyer ini misalnya, ini kan background flyer ya. Biasanya kita warna biru ya. Biasanya keterangan ini fill stroke-nya. Ganti warna inilah, biar keren dikit. Ini duplikat.
perkecil. Ya, maaf, kita perkecil, nggak usah pencet apa-apa. Kita perkecil taruh di sini. Ganti warna ini misalnya ya. Ini diganti biar bisa di apa garisnya itu dimodifikasi. Kita ubah dulu nih. Pad object to pad biar bisa diperkecil begini. Ya, seperti gini ya. Kita perbesar dulu. Ini mau kita ini karena seperti buat dua lipatan, kita kasih bayangan. Duplikat lagi. Perbesar. Ini ya, hapus dulu biar bisa diperbesar. Ya. Ini taruh ganti warna hitam, diturunin. Nah, ini biar seperti bayangan, opacity-nya dikurangin. Nah, jadi ada bayangan tuh ya, seperti ada bayangan. Jadi ada bayangan. Oke, kalau kurang masih kecilin lagi, sesuka-suka kita ini bayangannya. Misalnya kita taruh di 28% ya, kita lebih. Tambah lagi, jadi karena ininya duplikat, perbesar. Ya, lihat. Ganti warna merah. Kita turunkan ini nih, karena yang paling atas nih. Turun satu lagi. Nah, kita kasih lagi bayangannya, duplikat lagi. Perbesar sedikit. Patutnya ini. Mana hilang? Ini duplikat ya. Perbesar dulu. Duplikat. Perbesar. Sedikit. Terus maaf. Tidak usah pencet kontrol. Kelebihan. Taruh di belakang. Seperti itu. 2. Ganti warna hitam. Ya. Bukannya ada bayangan sedikit nih, cuma kurang ke bawah yang ini nih. Taruh atas dulu, kita geser sedikit. Oh, ada di sini, turunkan sini. Bayangan yang ini hilang, taruh atas ke atas. Kita perkecil, terlalu besar ini sini. Besar. Ini taruh ke depan. Ini perkecil sedikit lagi. Ini bayangannya opacity-nya hilang yang ini. Ctrl Z. Ini. Rapikan saja lagi. Kalau saya jujur ini mata saya udah siwer, nggak kuat seperti itu. Oh, bayangan masih ada yang ini. Hapus saja yang ini. Ini terlalu besar. Tekan lagi. Saya delete dulu aja ya. Seperti ini. Dari ulang. Duplikat yang ini kita perbesar. Sedikit aja lah ya, warna merah. Diturunin. Nah, seperti itu. Ini kita duplikat lagi. Ganti warna hitam. Besar sedikit. Turunkan. Gitu. Ini belum turun satu lagi nih. Oh, ini warna merah ya, jadi kurang kecil ini. Gitu. Ini kita opacity-nya paling ini kita turunin lagi. Oh, salah saya. Ya, ini kita yang paling luar. Opacity-nya benar ya ini. Oke ya, jadi ada bayangan seperti itu. Ya.
warna merahnya nggak bagus. Oke, seperti itu biasanya. Ya itu tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Itu. Biasanya ada lagi yang anak SD itu suka gambar wajah. Saya gambar mata. Waktunya tinggal berapa menit aja ya sebanyak ya. Gambar mata. Ya, gambar saya mah jelek ya. Kok gambar mata kan sederhana nih. Biasanya lingkaran. Warna itu warnanya matanya putih ya. Putihnya tapi tidak putih-putih amat. Sebabnya kita oke, ada paluk mano tadi di ruang enak badan. Sederhananya seperti ini gambar mata, ya. Ini kita duplikat lagi, perkecil. Biasanya warna mata Indonesia tuh ada coklat-coklat hitam-hitaman kan ya. Opacity-nya naikin lagi. Ada titik kecil lagi. Biasanya titik kecil. Kasih warna lebih hitam biasanya. Kurang hitam. Ya. Biar asik kita kasih bayangan. Bayangan putih seperti ini nih. Duplikat. Periksa dulu. Warna putih. Kita bikin elips kecil ini. Ya, salah sederhananya seperti ini mata. Tapi kalau mau dihias, kita harus tahu radial gradient atau kalau biasanya gradasi warna seperti itu. Kita ganti gradasi warna yang putih dulu nih ya. Ini ada radial gradient, linear gradient, dan radial gradient. Ya, nih kita ganti ini. Edit gradient seperti ini. Warna putihnya. Ini. Tarik, ada bayangannya. Warna hitamnya juga, warna hitamnya kita ganti radial gradient. Suka-suka, ini tergantung dari kreativitas Bapak Ibu. Biasanya yang ini lebih putih. Warna coklatnya juga kita kasih transparan sedikit. Radial gradient. Ya. Warna coklatnya kurang ini. Kita ganti ini. Biar lebih keren lagi biasanya dikasih bintang yang banyak. Oke, bagus kan? Ya lumayan lah untuk saya sih, saya nggak jago gambar sebenarnya, cuma waktu ngajarin anak-anak, kalau anak-anak lebih jago kreasinya gitu, kreativitasnya lebih seperti itu. Biar terlihat benar mata kita kasih gambar ini. Warna elok Indonesia bisa coklat ya. Ini biasanya warnanya alfanya naikkan. Coba kita lihat. Oke, good. Ini biasanya ya kalau sudah jadi, ini mata itu tergantung mau bulat atau mau lonjong. Kita ganti padnya object to pad. Nah, yang ini kita ganti. Ini kita ganti ada juling. Bisa besarkan sedikit. Ini kita kalau jadi biar nggak berantakan, kita grup. Jadi satu gambar. Kalau misahinnya lagi gimana? Kita blok, kita ungroup. Jadi misah-misah grup, kita grup aja gitu. Mata ada dua ya. Kita duplikat lagi.
taruh sini. Tinggal gambar mulutnya. Ada lagi satu lagi yang sering dipakai itu union, ya. Orang matematika kan seringnya gabungan, difference, intersection. Saya biasanya sering pakai 3 ini aja nih. Division jarang. Cut the path bisa, cut the path jarang. Combine. Nih misalnya kita gambar lingkaran ya. Kita ganti warnanya, ya enak lah. Opacity-nya naikin. Kita duplikat, kita nggak lingkaran ya. Kita duplikat. Kita ganti warna biru, misalnya warna biar enakan dikit ya. Kita. Nih, kan ada 2 lingkaran nih. Apa jadinya kalau kita union? Path union. Union itu berarti jadi satu, gambarnya jadi bareng satu ini. Ya. Union. Ya. Saya mau gambarnya biasanya ada enakan dikit. Nah. Duplikat. Kita samain dulu biar sejajar. Yang ini duplikat. Kalau di bawah. Jadinya apa nih nanti kalau kita path biasanya pakai yang intersection. Biasanya orang buat bikin logo seperti ini, jadi logo sekolah atau logo budget ya, budget. Tulis di sini. Kalau mau taruh tulisannya gimana ya seperti tadi. Misalnya VCT, kita mau taruh di sini. Text put on pad seperti itu. Waduh, berantakan. Kita putar. Hurufnya kurang terlalu besar. Ulang ya. Hurufnya kecilkan dulu. Taruh di sini misalnya gitu ya. Kalau mau buat bayangan kita duplikat, kita perbesar seperti ini. Ini langkah dulu supaya kita ujung-ujungnya tidak nempel. Halo Pak, Ya. waktunya Ya, sebentar bentar lagi ya, untuk kamu satu presentasi. lagi ya. Karena materinya banyak Ya. ini. Tuh ya, tuh. Ya, ya. Ya ini hanya Bapak Ibu hanya pengenalan aja untuk menarik Bapak Ibu semua. Kalau materi mah sampai bukunya ada, kalau ada bukunya, karena ini kan latihan-latihan terus sifatnya. Saya hanya memperkenalkan saja. Kalau nanti mahir atau tidaknya tergantung teman-teman semua sering latihan. Ini bisa lo diajarkan untuk anak SD, karena murid saya itu yang tunarungu belajar ini bisa gitu. Gambar bagus lilin. Oh, iya. Iya. Ada lilinnya tapi di Facebook, biasanya di Facebook. Biasanya lebih sering mereka tuh tracing. Tracing itu apa? Tracing itu jiplak-jiplak gambar gitu. Menjiplak gambar biasanya. Ini juga biasanya bisa buat ngedit buku. Kita bisa buka PDF misalnya ini ya, ada buku nggak, saya ada buku ya. Misalnya buku ya, buku ada buku, misalnya buku saya ada buku ini. Buku bahasa Inggris, ya. Biasanya paling senang buku bahasa Inggris mereka anak-anak itu. Bahasa Inggris, oh nggak, tunar IPA lah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris nih. Buka halaman berapa nih? Ya, halaman 3 ya. Oke. Ya. Kita buka ya, ini bisa ngedit buku. Biasa buat ditempel di ini. Oh, halaman 3 nggak ada gambarnya, jelek ini. Ini kan bisa diedit ini nih. Nah, iya seperti itu. Oh. Open lagi biasa buat ditempel di buku bahasa Inggris ya. Halaman berapa ya, paling sampai ini kali ya. Ini nih. Oke ya. Ini nih, lihat ya. Bisa buat tempel di tembok atau di mading seperti itu. Misalkan ya. Ini lihat. Ini orangnya bisa diganti seperti itu. Dihilangkan, tulisannya bisa kita ganti. Gitu.
Oh iya. Nah, kita ganti seperti itu. Atau hapus. Dengan nama sendiri gitu Iya, ya. ini fotonya bisa diganti foto murid. Nah, nanti kalau ada bukunya saya kan gambar orang ini, ya. Ini juga tulisannya bisa diganti seperti itu. Bisa dihapus tulisannya ini. Biasanya orang kan ada editor atau desain grafis buku. Nah, ini sini. Atau kita mau dihias lagi bukunya di bawahnya dikasih gambar apa gitu ya. Seperti ini. Ininya. Ya udah cukup sekian ya, karena materinya banyak sekali ini ya. Kalau mau belajar bersama-sama, saya juga bukan ahlinya gitu. Kalau saya udah ahli ini mungkin saya nggak ikut acara ini. Kalau saya udah bisa desain grafis, berarti saya udah udah jago lah. Bahkan ini kalau kita jual gambar satu aja kan di internet tuh laku sekali gitu. Biasanya yang menjual itu Shutterstock. Nih, kita bisa jual icon, jual ini di Shutterstock. Website jual-jual stok ini. Atau di Canva juga kan ada yang jual. Ini orang yang suka menjual-jual background foto gitu ya. Icon. Atau bisa ikut lomba pembuatan logo. Karena hadiahnya besar. Kalau saya jujur jiwa seni saya jelek seperti itu. Gambar bisa tapi proporsionalnya nggak bisa seperti itu. Udah cukup sekian ya. Saya end screen top screen dulu. Udah kalau ada yang mau bertanya diskusi ya. Karena kalau dijelasin nggak. Terima kasih Pak ya. atas paparan materinya. Pada partisipan barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan Bapak Ibu. Halo, ya ini gratis. Halo. Ya, software gratis, bisa download, bisa belajar sendiri. Halo. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya bertanya ya Pak. Iya, iya. Ini pengerjaannya secara online ya Pak? Enggak, kita offline Bu. Ini offline. Downloadnya di sini nih. Kita tulis ya, downloadnya. Saya share screen lagi ya. Ya. Atau nih ya, aduh ini diatur amat sih. Nih ya. Inkscape. Kita lihat aja Inkscape. Oh iya. Inkscape. Download ini. Ini gratis Pak ya? Gratis. Bahkan ya kalau ini Bapak Ibu ini dasar kita untuk membuat animasi. Oh. Berapa lama itu Pak? Seumur selama-lamanya gratisnya? Gratis selama-lamanya ya. Oh iya. Itu kan bisa untuk buat buku cerita ya Pak ya? Betul, buku cerita. Sudah kalau buat buku cerita seperti ini nih. Iya, buku cerita untuk gambar-gambar anak-anak PAUD kan ini sangat cocok sekali ya Pak. Nanti saya akan minta bukunya deh biar belajar lebih banyak. Jadi biar nggak usah. Maksud saya ini untuk membuat lembar kerja kalau untuk SMP SMA kali ya. Kalau untuk di PAUD mungkin lembar kreasi anak gitu untuk mewarnai Pak. Bisa ya. Gitu. Ini kan lebih mudah kayaknya gitu. Bisa. Soalnya kan mengedit dari gambar yang lain juga bisa ya Pak. Betul, iya, kita tidak menggambar sendiri. Misalnya saya gambar tracing, biasanya gambar orang di tracing, saya itu ada tracingannya mana ya? Menggambar background nggak ada. Pak saya lihat dulu. Biasanya kan untuk anak-anak PAUD misalnya sesuai dengan tema Pak, ada tema binatang gitu. Tapi kalau buku kita kan tema keluarga, tema gambarnya kan orang lain biasanya. Kita ganti gambar sendiri gitu. Oh, gambar sendiri bisa ngambil dari foto gitu ya Pak? Bisa, iya. Oh iya. Itu aja. Ya silakan yang lain barangkali ada pertanyaan. Mungkin bingung kali ya. Emang ya Pak langkah-langkahnya cepat, berarti ini kan
apa satu persatunya detail sekali gitu Pak. Ini kalau mau ada ya sini materi. Saya ada nih, saya share lagi. Nanti saya bagi-bagikan ke teman. Pak Ramlan barangkali mau bertanya? Ya, jadi Pak Febli, Hmm. aplikasi semacam Corel Draw gitu ya. Hmm. Tapi kalau Corel Draw itu kan aplikasinya juga berat ya. Berat ya. Terus sebenarnya Kalau ini nggak berat nggak ya, berat. Ini saya pernah pakai ini ringan. RAM, ini mah RAM, pernah pakai RAM 2 aja masih jalan kok gitu. Oh gitu. Kalau itu kan kalau Corel itu kan berat sekali ya. Kalau Ya, ini agak-agak ringan ya. ringan. Saya buka banyak kan bisa itu. Iya, iya. Ya, Ya mungkin hmm. nanti bisa minta itu tadi yang panduannya ya. Ya nih, saya Yang, ini ada materi SD nih. Materi SD sebenarnya ini. mm-mm. Ini kan ya pertemuan satu, Iya, Oh, ya, ya pertemuan satu pasti gambar-gambar kayak tadi bintang. Latihan, oh, latihan satu, ini pertemuan itu dua. materi untuk anak SD ya Pak ya? Untuk anak SD nanti kelas 4 ya Bu ya. Ini kan materi Oh iya, ini membuat logo Captain America ini ada step-stepnya nih tuh. Ya, dijelaskan. Ini bukan buatan saya, ini buatan orang ini. Pertemuan ketiga bikin iya, gambar iya. bola biliar. Nah, jadinya seperti ini bola biliar. Karena anak-anak senang ini kalau iya, gambar ini nih. Tuh gambar ini ya, yang sederhana-sederhana aja dulu gitu. Kalau yang bagus ya gambar ya. landscape. Ya. Terus buat bikin cerita nih seperti itu. Menarik sekali ya Pak. Karena ya pertama ringan, gratis. Jadi kalau buat install 10 komputer itu nggak terlalu lama seperti itu. Ya, ya. Barangkali ada dari partisipan yang lain, Bapak Ibu, Ibu Amalia, barangkali Bapak Dwi Pengulur, Bapak Samsudin, barangkali ada pertanyaan, boleh di chat ataupun secara langsung, Pak, di mute Pak, itunya mic-nya. Ya buka-bukain aja mic-nya lah, mumpung ada waktu nih. Iya. Resensinya udah ya. Udah Pak, udah ngisi belum? Saya malah lupa nanti. Ya, isi dulu Pak. Nah. Bapak, barangkali ada yang mau bertanya dari partisipan yang lain, dipersilakan Pak. Kalau sekolahnya mau Halo. mengajarkan ini, ada eskul desain grafis bisa nanti sama-sama diskusi seperti itu. Yang penting kalau dipelajari ada problem solvingnya gitu. Karena teori kita kan seperti Microsoft Word kita bisa ngetik kan ya, semua bisa nulis kan, ya. Ya. Tapi belum tentu bisa buat buku seperti itu. Ya, kita bisa Microsoft Word, bisa mengetik, tapi belum tentu bisa membuat buku. Tapi kalau bukunya di editing ke itu. maksudnya iya. Tapi maksudnya menulis buku, mencerita buku gitu. Sama saja bisa ini belum tentu bisa Inkscape, belum tentu bisa menggambar seperti itu. Karena itu ada bakatnya gitu ya. Seperti itu. Karena waktu sudah kurang 5 menit lagi ya Pak. Dipersilakan karena tidak ada lagi yang mau bertanya. Barangkali Bapak mau menyampaikan kesimpulan Pak dari kegiatan menggambar melalui Skype itu. Persilakan Pak. Iya, kalau ini kan seperti saya tadi bilang, ini kan kalau biasanya buat ekstrakurikuler ya, pengembangan bakat dan minat. Ya. Ada siswa yang minatnya ada bagus, tapi bakatnya mungkin kalau bakat kan pemberian Tuhan ya. Tapi tidak berbakat. Ada yang berbakat tapi tidak berminat. Kita harus kenali itu supaya ekskul kita berkembang maksimal seperti itu. Ada yang berminat tapi ya kemampuannya mungkin pas-pasan gitu. Bakatnya tidak bakat menggambar kurang. Ada yang punya bakat tapi malas-malesan tidak berminat. Seperti itu. Ini ya menggambar seperti itu tuh yang penting latihan dan jam terbangnya seperti Pak Usep itu jam terbangnya udah tinggi. Seperti itu. Oh, iya. Ada butuh jam terbang.
untuk menjadi gambar yang baik itu butuh latihan, seperti orang menggambar melukis butuh latihan, seperti orang menyanyi butuh latihan, seperti itu. Iya, iya. Sedang Pak Usep itu jam terbangnya udah tinggi, jadi gambarnya itu dilihat proporsional seperti itu. Ada kan yang harga logo itu, pembuatan logo itu harganya sampai miliaran, membuat logo gitu ya. Tahu kan logo-logo kayak Pertamina atau logo-logo yang Amazon itu miliaran bayarnya itu buat logo sekecil itu, kata melihatnya gampang sederhana, tapi kan dibalik filosofi itu yang kita nggak tahu gitu. Seperti itu, ada logo Amazon, misalnya logo TVRI, logo Vietnam, gitu. Ada filosofinya. Sekarang itu yang baru kemarin kalau yang operator kan ada lomba logo Dapodik seperti itu. Itu aja sih, yang penting latihan. Ini butuh kreativitas. Bagaimana memecahkan suatu masalah menjadi gambar seperti itu. Kalau saya, ya. Terima udah, kasih. itu aja kalian cukup ya. Ya, terima kasih Pak atas presentasinya, atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi kami selaku penilik PAUD yang mudah-mudahan nanti akan banyak bertanya Pak, banyak belajar. Karena supaya guru-guru PAUD itu tidak membeli gambar-gambar yang sudah jadi begitu, jadi bisa mereka itu mendesain sendiri gitu Pak. Terima kasih pula pada Bapak dan Ibu partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di meeting room kami kali ini. Untuk acara untuk selanjutnya kami persilakan pada Bapak host, yaitu Bapak Muhammad Ramlan Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter Bapak Plebianto dan juga Ibu Moderator Ibu Haja Sudarsi yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di meeting berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ditutup saja ya Bu ya pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.